Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Kelompok 2 yang beranggota Eti Purwanti, Hadisah Fatona, Fajar Hasidah Salam, dan Fitria Ningsih. Pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Dalam realita kehidupan, sering terjadi permasalahan karena hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh seseorang sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban, sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang dilaksanakan oleh sebagai warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi seseorang dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban harus berjalan sejajar untuk mencapai keseimbangan. Di mana ada hak, di sana pasti ada kewajiban yang harus dijalankan secara bersamaan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya konflik pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan kesadaran secara mendasar pada seseorang akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu asas kewarganegaraan khusus yang terdiri dari 8 asas. Pertama, asas kepentingan nasional, asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Tekadnya adalah mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Selanjutnya, asas perlindungan maksimum. Asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, asas kebenaran substantif. Prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Yang keenam, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, hak asasi manusia, yaitu asas dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Yang kedelapan adalah asas publisitas. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu berjudul tentang masalah dalam berkewarganegaraan. Yang pertama itu tentang masalah dalam kewarganegaraan. Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh negara di dunia mengatur tentang masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan seseorang. Sidang Umum PBB juga telah memberikan mandat kepada United Nations High Commissioner for Refugees sebagai lembaga yang bertanggung jawab mencegah serta mengurangi terjadinya keadaan tak berkewarganegaraan. Prinsip-prinsip hukum umum atau universal dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DHAM tahun 1948 menyatakan semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang merubah kewarganegaraannya. Pada umumnya, keadaan tak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya pertama, konflik hukum, perubahan wilayah negara, hukum perkawinan, prosedur administrasi, diskriminasi, tidak mempunyai surat kelahiran, dan pembatalan kewarganegaraan oleh negara. Baik, yang pertama adalah konflik hukum. Konflik hukum yang dimaksud ini adalah konflik hukum terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Beberapa negara mempunyai hukum kewarganegaraan yang mengizinkan warganya untuk meninggalkan kewarganegaraannya tanpa terlebih dahulu memperoleh atau mendapat jaminan perolehan kewarganegaraan lain. Hal ini sering berakibat pada keadaan tak berkewarganegaraan. Konflik hukum terkait masalah ini muncul saat salah satu negara tidak mengizinkan pembatalan atau kewarganegaraan sebelum memperoleh kewarganegaraan lain. Yang kedua yaitu tentang perubahan wilayah negara. Hukum kewarganegaraan dan pelaksanaannya biasanya berubah saat negara mengalami perubahan wilayah atau kedaulatan, seperti saat negara merdeka dari kekuasaan penjajah setelah negara bubar. Kejadian-kejadian ini dapat memicu diperlakukannya hukum atau undang-undang kewarganegaraan baru. Keadaan demikian, seseorang dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika mereka lalai mengajukan permohonan kewarganegaraan di bawah hukum atau undang-undang yang baru, atau menurut prosedur administrasi yang baru, atau jika mereka ditolak kewarganegaraannya karena penerjemahan ulang dari hukum dan pelaksanaan aturan-aturan terdahulu. Lalu yang ketiga itu tentang hukum perkawinan. Beberapa negara secara otomatis merubah status kewarganegaraan seorang perempuan pada saat ia menikah dengan seorang non-warga negara. Perempuan demikian dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika dia tak segera memperoleh kewarganegaraan suaminya secara otomatis, atau jika suaminya tak berkewarganegaraan. Seorang perempuan juga dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika setelah ia menerima kewarganegaraan suaminya, mereka lalu bercerai sehingga ia kehilangan kewarganegaraan yang diperoleh pada saat menikah, sedangkan kewarganegaraan aslinya juga tidak dipulihkan secara otomatis. Lalu yang keempat yaitu tentang prosedur administrasi. Ada banyak ketentuan administrasi dan prosedur yang terkait dengan perolehan, pemulihan, dan lepasnya kewarganegaraan. Walaupun seseorang sudah layak mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan, bahkan jika seseorang telah berhasil mengajukan permohonan kewarganegaraan, namun biaya administrasi, waktu tenggat yang terlalu ketat, dan atau ketidakmampuan untuk memberikan dokumen yang diinginkan karena masih dipegang oleh negara kewarganegaraan sebelumnya, semuanya dapat mencegah seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan.
Dan yang kelima itu tentang diskriminasi. Salah satu prinsip yang membatasi wewenang negara untuk memberikan atau menolak kewarganegaraan seseorang adalah larangan terhadap diskriminasi ras. Lalu yang keenam yaitu tidak mempunyai surat kelahiran. Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik dan konvensi hak anak menyatakan bahwa setiap anak dimanapun dilahirkan harus segera didaftarkan setelah lahir. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan seorang anak akan ditentukan menurut hukum dari negara yang bersangkutan. Dan semua negara memerlukan penjelasan tentang di mana anak itu dilahirkan dan dari siapa dilahirkan. Tanpa bukti kelahiran ini, atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan. Lalu yang ketujuh, pembatalan kewarganegaraan oleh negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Konvensi 1961 dan Konvensi Kewarganegaraan Eropa 1997 secara tegas membatasi wewenang negara yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Kehilangan kewarganegaraan demikian harus disertai jaminan prosedur yang lengkap dan tidak mengakibatkan ketakberkewarganegaraan. Hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut. Hak warga negara yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak, adil dalam hubungan pekerjaan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas dirinya, demi kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya, untuk mempertahankan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun kewajiban warga negara yaitu wajib menjunjung hukum pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib untuk tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Wajib ikut serta dalam usaha dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian wajib mengikuti pendidikan dasar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Eti Purwanti, yaitu syarat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Perolehan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, pemerintah mengatur dalam undang-undang. Hal ini diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengantisipasi berbagai permasalahan baik sosial maupun permasalahan hukum yang terjadi. Karena permasalahan yang menyangkut status warga negara dapat terjadi pada wilayah dan negeri maupun aktivitas yang berkaitan dengan interaksi antar negara. Sebagai contoh, kehadiran beberapa artis muda di Indonesia yang berasal dari negara lain saat ini tengah berurusan dengan pihak imigrasi karena visa dan status kewarganegaraan mereka. Terkait dengan kejahatan, berbagai kasus penyebaran narkoba oleh warga negara kulit hitam di Indonesia melibatkan jaringan internasional. Dalam pengaturan status kewarganegaraan, pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat untuk mencekal maupun menangkap dan mengembalikan ke negara asalnya. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 62 pada tahun 1958 bahwa terdapat 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu
1. Karena kelahiran, 2. Karena pengangkatan, 3. Karena dikabulkannya permohonan, 4. Karena pewarganegaraan, 5. Karena perkawinan, 6. Karena turut ayah dan atau ibu, 7. Karena pernyataan. Adapun persyaratan permohonan naturalisasi: 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut, paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. 5. Tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi, contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak negara yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang kedua, yaitu di era globalisasi saat ini, kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Lalu contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ketiga sering terjadi, yaitu kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan di Indonesia, angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa terpencil karena faktor biaya tentunya.